Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Nikmatur Rohmah MKomI, dosen Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Bidang kompetensi saya adalah komunikasi media dan juga komunikasi antar pribadi. Jenis mata kuliah yang saya ajarkan adalah public relation, teori komunikasi, komunikasi massa, dan juga cyber dakwah. Bagaimana saya mengajarkan mata kuliah saya adalah tergantung bagaimana kondisi dan situasi mahasiswa serta tujuan yang ingin dicapai. Metode pembelajaran yang saya gunakan bervariasi. Misalnya ada juga menggunakan problem-based learning, kemudian ada juga study-based learning, dan juga ada menggunakan delivery, interaction, and assessment. Media pembelajaran yang saya gunakan tergantung bagaimana analisis situasinya, situasi pembelajarannya, dan juga mata pembelajarannya. Biasanya saya menggunakan Canva presentation dan juga menggunakan video audio ya untuk memvisualisasikan mata pelajaran yang sulit agar mudah dipahami. Kemudian praktek ataupun simulasi. Kemudian saya juga mengundangkan para praktisi dari luar dalam bentuk seminar ataupun webinar. Dan selain itu adanya juga forum diskusi online ya untuk memudahkan diskusi mahasiswa di luar kampus. Dan juga saya menggunakan Google Classroom sebagai platform e-learning. Teaching kali ini yang saya sampaikan adalah mata kuliah Public Relation. Saya akan menggunakan metode ceramah dan juga metode diskusi dan juga menggunakan presentasi menggunakan Canva. Mata kuliah Public Relation ataupun hubungan masyarakat merupakan bagaimana komunikasi strategis antara publik dan juga organisasi. Fokus dari mata kuliah ini adalah bagaimana memelihara hubungan yang baik antara organisasi dengan publik menggunakan komunikasi yang efektif. Mata kuliah Public Relation ini mencakup beberapa topik, misalnya bagaimana sejarah Public Relation, kemudian teorinya Public Relation, kemudian bagaimana manajemen krisisnya, kemudian bagaimana membuat press release, kemudian bagaimana manajemen isu. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik antara public target dan juga sesama dalam organisasi. Bagaimana mahasiswa dapat memanage sebuah negosiasi dengan klien. Bagaimana mahasiswa dapat membuat sebuah press release yang baik pada media, dan bagaimana mahasiswa dapat melakukan manajemen isu dan krisis pada permasalahan sebuah organisasi. Capaian dari mata kuliah ini adalah antara lain yang pertama, bagaimana mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar hubungan komunikasi organisasi dan juga publiknya. Yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu melakukan komunikasi yang efektif dalam bentuk press release dengan media. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu membuat negosiasi dengan organisasi dan juga publik. Dan kemudian bagaimana mahasiswa mampu membuat sebuah cakupan media sosial dan juga manajemen event. Pembelajaran media relation selama 1 semester ini antara lain yang pertama ada sejarah dan review, yang kemudian ada tupoksi PR itu sendiri, kemudian bagaimana manajemen public relation, manajemen isu, kemudian etika kehumasan, kemudian media press release, kemudian ada juga CSR, ya CSR dengan organisasi yang lain. Assessment yang saya gunakan adalah penilaian berdasarkan bagaimana mahasiswa di kelas, keaktifan mereka, kemudian daftar kehadiran mereka minimal 75%, kemudian ada UTS, UAS, dan juga tugas. Berikut ini saya sajikan video pembelajaran micro-teaching Public Relation bersama dengan mahasiswa semester 6. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Oke, udah siap ya menghadapi UAS sebentar lagi? Tinggal beberapa materi lagi sebelum UAS. Jadinya mari kita hari ini lebih serius dan kita buka kuliah ini dengan membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ada RPS yang seperti selalu saya sertakan setiap pertemuan kita. Kita sudah membahas tentang apa itu public relation, gimana tupoksinya, gimana kode etiknya, ya kan? Kemudian tentang apa aja, gimana kalian berkomunikasi pada masyarakat, ya, sebagai seorang PR. Nah, kali ini kita akan membahas tentang isu, ya, tentang bagaimana memanajemen konflik. Oke, nah untuk kegiatan ini Ibu sudah menyiapkan materinya, ya, bisa dilihat di depan. Ibu membuatnya pakai Canva. Ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan khususon membahas tentang managing conflict, crisis, and negotiation. Ya. Di sini nanti harapannya Ibu di subjek PMK adalah bagaimana supaya mahasiswa mampu memahami konsep, implementasi, dan penerapan manajemen konflik dan krisis. Yang kemudian yang kedua yaitu kalian mampu melakukan negosiasi pada situasi konflik. Kemudian materi pembelajaran kita, ya, yang pertama ada isu dan krisis itu apa sih, kemudian ada gimana pengendalian konfliknya, kemudian gimana proses manajemen konfliknya, dan terakhir gimana cara negosiasinya. Ini ada beberapa referensi buku yang bisa kalian nanti cari, ya, bisa di-download secara gratis lewat online atau juga bisa beli buku, ya. Bisa kalian tulis nanti. Ada Managing Conflict, Introspective Journey to Negotiation Skill, yang buat adalah Dorothy Barasio. Nanti kalian buka-buka, ada di bab ketiga halaman 25 sampai 40, itu ada khusus materinya yang dibawakan sekarang. Kemudian ada juga di buku Manajemen Konflik, Teori dan Aplikasi. Ini kalau di bahasa Indonesia, ya. Ada bukunya oleh Siti Aisyah Cabulu. Ini ada di bab kedua halaman 17 sampai 36. Nanti kalian bisa lihat juga. Kemudian yang terakhir ini dari Stephen P. Robin, yaitu perilaku organisasi. Ini lengkap banget. Ini kalian bisa cari di Gloria. Kemudian pembelajaran kali ini ada brainstorming, kemudian kita bahas materi 1 tentang gimana manajemen konflik, materi kedua tentang gimana negosiasi, nanti kasih kesimpulan, tentunya ada tanya jawab, ya, dan kemudian terakhir pastinya adalah tugas untuk kalian. Oke? Jadi kira-kira ada yang boleh kasih tahu Ibu nggak kira-kira konflik itu apa? Oh ya, apa? Pertikaian. Pertikaian. Identik dengan masalah. Salah. Tidak sependapat. Tidak sependapat. Perselisihan. Perselisihan. Siapa yang dari kalian yang pernah mengalami konflik? Semua. Saya pernah. Sama siapa aja biasanya kalian berkonflik? Semua orang. Teman. Ada. Kalau dalam organisasi sering konflik ya? Iya. Pasti ada kan? Pasti ada. Oke, sama pacar juga ya? Iya. Ya, jadi memang konflik itu, ya. Jadi konflik ini seorang public relation dia harus bisa mengelola atau memanage konflik itu sendiri. Nah, betul ya, kalian tadi ngomongnya udah betul. Ada pertikaian, perbedaan pendapat, kemudian perselisihan, ya. Itu memang kategori dari konflik. Kalau kalian bisa lihat di sini, ya, bahwa kenapa kok ada perselisihan? Kenapa ada pertikaian? Karena ada perbedaan nilai, ada perbedaan tujuan, ada perbedaan persepsi. Jadi di sini tuh manajemen itu dia itu sebagai pembatas. Dia itu bagaimana bisa mengelola yang negatif menjadi positif. Jadi dia yang bagian mengelolanya itu. Gimana hal-hal yang bertentangan itu bisa menjadi motivasi. Ya kan? Ada kalau orang gimana persaingan itu malah bisa menjadi apa? Menjadi bensinnya semangat. Nah, wah ini kok dia lebih pintar daripada aku juga lebih pintar daripada dia. Awalnya konflik ya, tapi akhirnya bisa menjadi sebuah hal yang positif kayak gitu. Nah, why people avoid conflict? Jadi orang-orang itu biasanya menghindari adanya konflik kan? Kenapa kan? Takut. Habis itu
Merasa terbebani biar nggak banyak masalah yang timbul lagi. Terus Nggak mau ribet gitu. tambah ribet ya, jadi itu macam-macam. Jadi di awalnya karena takut, tapi takut ini bisa dikombinasikan atau macam-macam takutnya. Jadi bisa jadi takut karena ya ada disakiti. Wah, nanti kalau aku nolak aku bakal rugi, atau aku dipukulin misalnya, aku disakitin. Ada rejection atau penolakan. Wah, kalau aku nggak setuju sama kamu, nanti kamu jadi menolak aku, gitu ya. Atau misalnya dianggap selfish atau dianggap egois. Wah, kamu egois banget sih, nggak setuju sama aku, gitu kan? Bisa jadi kayak gitu. Atau lagi misalnya loss of relationship, jadi malah hilang relationship atau hubungan sama teman karena ada konflik itu. Kemudian ada lagi ada kemarahan atau kemudian takut tersakiti. Jadi ada ketakutan itu yang sehingga orang tuh lebih nyaman untuk menghindari konflik daripada memanage-nya atau menghadapinya. Ternyata pemikiran konflik itu guys, itu tuh tidak stagnan. Jadi ada perubahan transisi dari tahun ke tahun. Dari tahun 30 ke 40 itu orang berpikir kalau konflik itu benar-benar suatu masalah yang besar dan benar-benar harus dihindari. Nah, sejak tahun 40 sampai 70-an ini beda lagi. Orang-orang itu berkeyakinan bahwa konflik itu ternyata emang nggak bisa dihindari ya. Konflik itu pasti selalu ada gitu. Di setiap hubungan itu ternyata pasti ada. Nah, baru setelah tahun 70-an ke atas sampai sekarang maksudnya, itu mereka baru bisa berpikir, wah ternyata konflik itu bisa jadi hal yang positif loh. Kalau bisa memanage-nya dengan baik. Kayak gitu. Ternyata konflik juga sangat diperlukan supaya kelompok itu bisa bekerja secara efektif. Maksudnya persaingan tadi. Bisa jadi konflik ya, ada yang karena pekerjaan, ada yang karena tugas, ada yang karena secara personal. Ya. Tapi gimana sebuah konflik itu dia tidak bisa, dia tidak jadi disfungsional, atau disfungsional itu adalah tidak bisa bekerja secara efektif lah ibaratnya, benar-benar ganggu lah di kerjaan itu, ya. Jadi ternyata avoiding conflict is like ignoring cancer. Jadi menghindari konflik itu seperti menumbuhkan kanker, bakal tumbuh terus. Jadi lebih baik diapakan guys? Dihadapi. Nah tadi ada yang kita tadi sempat saya singgung tentang disfungsional dan fungsi fungsional. Fungsional itu apa kira-kira? Ya berfungsi. Kalau disfungsional berarti berfungsi. Kebalikannya ya. Jadi ternyata kalau konflik fungsional, ini konfliknya itu malah justru bisa memperbaiki kinerja. Tapi kalau disfungsional, ada konflik, akhirnya kerjaan semua berhenti, mandek, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kayak gitu, nggak bisa berpikir lagi. Jadi memang ada tahapan konflik ya. Tadi seperti Pia bilang, karena nggak ada kecocokan. Ya, ternyata memang ada betul kondisi ini karena dia tidak adanya komunikasi yang efektif, tidak ada komunikasi yang baik. Bisa jadi konflik juga terjadi karena struktur. Struktur tuh gimana? Bos, bawahan, nggak suka sama bosnya, ya ngeluh, akhirnya konflik, betul kan? Itu bisa jadi. Atau secara personal, misalnya, kamu nih karena pentutan ya, bau ketek misalnya, bau jigong ya. Ibaratnya maksudnya secara personal tuh emang udah gak suka gitu. Jadi walaupun dia kadang terlihat baik seperti apa, tapi kalau emang udah gak suka ya gak suka gitu. Itu secara personal ini bisa menyebabkan konflik. Nah dari sini, dari proses konflik itu tuh ada kognisi sama personalisasi. Jadi ada anggapan dari anggapan A, ada anggapan B, anggapan yang merasa terkonfliki dan yang merasa menjadi korban konflik. Misalnya yang merasa bikin konflik, lah kamu sih begitu, yang dikonfliki, lah tapi kan aku begini. Jadi ada dua persepsi yang berbeda. Jadi pasti ada begitu kan, ada persepsi yang berbeda. Sekarang ada yang tahu nggak negosiasi itu apa? Bisa berupa proses tawar-menawar. Apalagi? Untuk mendapatkan suatu kesepakatan di antara dua belah pihak. Gitu. Itu salah satunya ya. Jadi sebenarnya kayak gini nih, contoh ya, ini contoh real. Misalnya kemarin kalian tahu kan adanya MotoGP? Ya. Dia lahannya luas banget kan?
Luas. Dia bakal menggusur rumahnya warga nggak? Iya, Bu. Nah, inilah pinter-pinternya seorang PR untuk bisa melakukan negosiasi sama pemilik lahan, sama yang punya rumah, supaya mereka nggak bertengkar, supaya nggak demo, supaya nggak terjadi perang. Tahu sendiri lah orang Lombok kalau perang kayak apa ya. Jadinya itu supaya nggak terjadi seperti itu seperti apa? Jadi harus pintar untuk Negosiasi. Jadi negosiasi itu ada dua, bisa distributif, bisa integratif. Kalau distributif itu kayak ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau integratif itu win-win solution, semuanya menang. Gitu. Yang A dapat, yang B dapat. Kalau yang distributif, aku dapat, kamu nggak dapat. Jadi ada dua, kemungkinannya ada dua. Nah, ini pinter-pinternya seorang PR. Seperti apa? Makanya kemarin itu di tempat MotoGP itu ada beberapa daerah yang tergusur, dia dikasih lahan kosong, dibikinkan rumah sementara selama 5 tahun, dan semua akses pendidikan anak-anak di sana semua difasilitasi, dikasih laptop semuanya. Nah pada saat lokasi MotoGP-nya sudah terbangun, akan dibuatkan rumah rusun. Nah dibuatkan rusun. Mereka yang akan tinggal di lantai 1, lantai 2 nanti bisa disewakan untuk homestay atau apa untuk para turis dan sebagainya. Rencananya tuh kayak gitu. Jadi akhirnya mereka setuju karena warga-warga yang ada di Kutai itu kebanyakan di daerah Mandalika itu kebanyakan orang yang menempati lokasi tanpa akta tanah sebenarnya. Jadi mereka asal tinggal aja. Tapi juga kasihan kan kalau nggak punya rumahnya. Akhirnya negosiasinya dari pihak di situ adalah dengan membuatkan rumah sementara. Seperti itu ya. Kemudian mediator yang bagus, kalian sebagai dia harus menjadi seorang mediator yang bagus, seorang konselor yang bagus, dan juga mungkin bisa mendatangkan konsultan juga untuk mendampingi kalian. Oke, terakhir tugasnya kalian ya tugas gak berat ya. Tugasnya begini, kalian tahu kan roti mokoh? Tahu. Roti gembong tahu? Itu kan sebenarnya sama tuh. Nah yang bikin pertama siapa, mokoh atau gembong? Tahu nggak kalian? Mokoh. Nah tapi si gembong ikutin bisnisnya, ya kan? Semuanya, sausnya, rotinya semua diikutin, harganya pun mirip. Padahal ini persaingan ya kira-kira? Persaingan. Tapi yang terjadi sampai sekarang mereka baik-baik saja atau bertengkar? Baik-baik saja. Nah, sekarang kalian coba analisis bagaimana itu terjadi dan coba posisikan diri kalian sebagai ownernya, pemiliknya si roti mokoh, ya. Saat dealing atau ngobrol sama pemilik si roti gembong, kayak gimana sih negosiasi integratif ya? Jadi win-win solution. Gimana sih negosiasi integratifnya supaya tidak terjadi konflik? Oke, alhamdulillah kita udah selesai. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Ya Bu. Adam. Saya Bu. Ada. Kemudian Akmal. Ada Bu. Kemudian Mina. Hadir Bu. Kemudian Pia. Hadir. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman, guys sudah datang di perkuliahan Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Bermanfaat ya kira-kira ilmunya? Jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan seminggu setelah kuliah ini ya. Jadi tanggal berapa ya? Ya pokoknya seminggu lah. Nanti dikirimkan bisa melalui Google Classroom yang udah Ibu siapkan, masukin aja nanti di situ linknya. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.